Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan YouTube, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan tetap semangat untuk menjadi petani-petani muda yang hebat. Di kesempatan kali ini saya mau sharingkan kepada kawan-kawan bagaimana cara pemupukan yang kita lakukan terhadap tanaman cabai yang ada di polybed, ya, baik itu cabai rawit maupun cabai merah keriting, ya. Nah, perlakuannya sama. Jadi kan bisa lihat tuh di belakang tuh udah rame, ya, pohon cabai kita yang sudah siap kita lepas ke hamparan, ya. Karena di sini posisinya masih di bawah paranet, karena baru kita baru kita tanam ke polybed besar itu usia pemindahan kemarin itu sekitar sudah mencapai 7 hari. Jadi ini sudah mulai kita lakukan pemupukan, ya. Pemupukan yang kita lakukan ada 2, ya, supaya ini betul-betul jos, kita bilang, ya, jos artinya hasilnya maksimal. Apa itu? Kita lakukan pemupukan 2, ya. Kita pakai NPK dan sekaligus micin. Nah, nanti yang jadi pertanyaan itu biasanya itu micin. Kenapa pakai micin? Haruskah generasi kita diberikan micin gitu, ya? Sebenarnya begini. Apa fungsi micin, ya? Micin Ajinomoto atau juga biasa dibilang MSG. Sebenarnya ini begini. Ini fungsi utamanya kan awalnya bukan untuk pupuk, ya, tapi saya nggak tahu entah siapa memulai, tapi akhirnya ini banyak digunakan oleh kaum emak-emak terutama, ya, yang ada di dapur, digunakan sebagai pupuk. Nah, kandungannya sebenarnya ini CHON dan Na. Jadi ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen, ada nitrogen dan natrium. Nah, kandungan nitrogen yang ada di situ itulah fungsinya nanti untuk pertumbuhan, baik itu batang, ya, kemudian daunnya dan cabang. Itulah makanya biasanya micin itu kalau ditambahkan biasanya kalau cabai itu ditambahkan dengan micin, maka pertumbuhannya akan jauh lebih baik. Tetapi memang ini biasa digunakan untuk masa-masa vegetatif, ya. Ingat, ya, vegetatif pada masa pertumbuhan. Jadi kalau sudah masa pembuahan itu jangan lagi kita gunakan micin, karena fungsinya itu untuk merangsang pertumbuhan batang, cabang dan daun tadi, ya. Itu fungsinya. Jadi ini tidak bisa kita jadikan sebagai pupuk, ya, pupuk utama, tidak. Dia hanya sebagai alternatifnya saja. Jadi fungsi pupuknya tadi harus kita ambil dari mana? Kita ambil dari NPK, ya. NPK ini kan pupuk makro, ya, N, P dan K. Jadi ada nitrogen, ada fosfat dan kaliumnya itu berasal dari pupuk makro kita. Katakanlah misalnya di sini saya pakai NPK, mereknya kawan-kawan terserah, ya, mau pakai Mutiara, mau pakai Ponska, terserah. Yang jelas pupuk dasarnya itu tetap ini, ya. Ini hanya pada masa-masa vegetatif. Jadi itu dia. Nah, artinya apa? Apa sih fungsi MSG ini, ya, selain tadi untuk merangsang pertumbuhan itu? Jadi kalau kawan-kawan terutama yang di dalam pot, ya, ingatkan terutama yang dalam pot, ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk penyerapan air, ya. Jadi pada masa kemarau atau juga kalau di dalam polybed ini agak lebih mudah mengering, ya, media tanamnya, karena dia penguapannya agak lebih besar, sehingga kita butuh MSG supaya bisa untuk membantu tanaman menyerap kadar air. Nah, seperti itu, ya. Tentunya kalau misalnya kadar airnya juga banyak, maka membantu tanaman untuk menyerap nutrisi-nutrisi yang ada pada media tanam tadi, ya. Jadi itu fungsinya. Kemudian fungsi berikutnya itu kandungan natrium yang ada pada MSG ini itu nanti membantu untuk merangsang pertumbuhan bunga. Jadi kita harapkan nanti dari situ tercipta bunga, kemudian cabenya bakal tumbuh, buah cabenya itu bakal tumbuh, ya, begitu kira-kira. Nah, sementara kalau untuk NPK, ya, kita udah tahu semua, ya, kandungan pupuk makro itu kan ada NPK tadi, ya, ada nitrogen, ada fosfat dan ada kaliumnya. Jadi ini sangat pupuk makro, ya, pupuk yang kebutuhan nutrisi tanaman yang paling dibutuhkan oleh tanaman. Jadi bagaimana caranya? Ayo kita ikuti terus channel ini, ya. Usahakan nonton sampai habis supaya tidak ada informasi yang ketinggalan. Dan ini sudah cahayanya, mataharinya sudah begitu kuat. Jadi ikuti terus channel ini. Oke, nah cara penggunaannya yang pertama kita sediakan dulu air, ya. Air ini
Ini sekitar saya taruh tadi sekitar 24 liter ya. 24 liter saya biasa gunakan ini kapasitasnya 26 liter, cuman kan nggak full, jadi kita buat ini sekitar 24 liter. Kemudian untuk air 24 liter saya biasanya memasukkan NPK itu ya kira-kira nih, ini saya mohon maaf, ini saya takarannya bekas bekas botol air mineral ya. Saya biasa gunakan ini dua penuh ya, 2 botol ini. Oke, satu ya, kemudian 2. Jadi caranya nanti kita kocorkan langsung ke tanaman dengan catatan begini kawan-kawan ya. Tanaman tadi sebelum kita kocorkan ini harus kita siram dulu terlebih dahulu ya. Kita siram dengan air ya. Ini tadi malam sudah hujan, jadi kita nggak usah siram lagi. Tapi sebelumnya nanti kalau misalnya belum nggak hujan, kawan-kawan harus siram dulu ya, nanti baru kita kocorkan. Nah, kemudian untuk micinnya ya, kita pakai juga 2 ya. Ini micin di pasaran, kalau yang ini sekitar 1000 ya, 1000. Di sini harganya 1000 satu bungkus. Ini kita masukkan langsung aja. Nah, setelah itu ini kawan-kawan biarkan dulu ya, nanti kita aduk ya sampai nanti dia hancur. Oke. Ya, dilarutkan dulu. Ini biasanya nggak langsung larut ya, biarkan dulu sekitar 5-10 menit, nanti setelah itu baru kita kocorkan. Oke, kalau memang sudah betul-betul larut ya, jadi kan harus pastikan dulu ya, jangan asal siram aja. Jadi kita pastikan dulu seperti ini, udah aman ya, sudah larut semua, maka setelah itu baru kita kocorkan ke tanamannya. Kemudian untuk takaran ya kawan-kawan bisa gini, kalau misalnya kita gunakan tetap botol bekas air mineral ini satu tanaman ya di usia pindah ke pot besar seperti ini 7 hari itu setengah aja. Jadi jangan semua, jangan satu ini ya, jadi setengah misalnya seperti ini. Jadi untuk 2 tanaman. Nah, gitu ya. Atau kalau misalnya ini kita taksir lah. Jadi kalau ini biasanya saya gunakan untuk 5 atau 6 tanaman. Sekitar 5 lah ini, ya. Oke, gitu aja untuk kawan-kawan di pagi hari ini ya. Nanti untuk video-video berikutnya bakal saya update bagaimana perkembangannya. Dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Dan terima kasih juga kepada kawan-kawan yang sudah menonton video-video dari saya. Dan silahkan subscribe ya, supaya bisa dapat terus berlangganan mendapatkan info terbaru dari perkembangan video-video saya. Dan jangan lupa berikan like-nya dan komen ya di bawah jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum bisa terjawab pada video ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.